Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suci Ramadhani dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Adapun materi yang saya bahas di sini adalah mengenai kaum rebahan beri perubahan. Nah, kaum rebahan beri perubahan ini sebenarnya sebuah keyakinan atau sebuah optimisme bahwa kita yang masih malas-malasan hari ini bukan berarti tak mampu untuk membawa kebermanfaatan. Sebelumnya kita ketahui dahulu apa sih kaum rebahan itu. Nah, kaum rebahan adalah aktivitas tidur-tiduran yang kurang memberikan manfaat atau kegiatan yang dilakukan karena kemalasan yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rebahan, tidak semua rebahan itu buruk. Ada rebahan yang baik, contohnya rebahan untuk beristirahat dari segala lelahnya aktivitas yang dilakukan, atau rebahan sambil mengulang hafalan, rebahan sambil menonton video pembelajaran, atau bahkan rebahan bisa dapat penghasilan karena sambil jualan online. Rebahan yang saya bahas di sini tuh bukan hanya tertuju pada aktivitas tidur-tiduran saja, tetapi juga pada aktivitas yang kurang memberikan manfaat atau kegiatan yang dilakukan karena kemalasan. Ciri-ciri kaum rebahan: sobat bantal dan kasur, bilangnya OTW padahal masih di kasur, bangun, tiduran, main HP sambil tiduran sampai tiduran lagi. Untuk mencapai kaum rebahan beri perubahan tadi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih alasan yang membuat kita harus berubah. Nah, alasan pertama karena manusia berpikir. Perubahan ini butuh modal. Modal itu bernama kesadaran. Kita perlu sadar bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai anugerah. Salah satu anugerah yang diberikan Allah adalah akal. Akal lebih diutamakan daripada hawa nafsu, karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu memperbudakmu untuk zaman. Banyak yang bilang bahwa akal membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Namun poin perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya itu bukan tentang ada atau tidak adanya akal, melainkan tentang bagaimana manusia tersebut menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk menahan nafsu dan memberikan pemikiran yang masuk akal. Dengan akal tadi, manusia dapat berpikir, dan dengan berpikir manusia dapat berubah. Maka dari itu, makhluk yang diberikan akal untuk berpikir adalah salah satu alasan pentingnya kaum rebahan berubah menjadi kaum perubahan. Karena dengan akal kita sadar bahwa sesuatu yang kita lakukan pasti berdampak untuk diri kita maupun orang lain. Alasan kedua yaitu karena manusia perasa. Salah satu anugerah terbesar lainnya mengapa kita harus berubah yaitu karena kita diberi oleh Allah hati. Hati atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan kolbu adalah sifat lembutnya ketuhanan yang ada dalam jiwa manusia. Jika akal tadi erat kaitannya dengan logika, maka hati erat kaitannya dengan produksi emosi. Rasa marah, kecewa, sedih, bosan kerap kali menjadi alasan untuk seseorang untuk berubah. Nah, semangat untuk berubah ini bisa didapatkan dari bagaimana kemampuan seseorang menggunakan hatinya untuk merasakan lingkungan sekitar. Selain hati, penting bagi kita untuk merawat empati. Empati membuat kita tak hanya berhenti dalam fase ya ampun kasihan banget, tapi berlanjut pada gimana ya biar saya bisa bantu dia. Nah, dengan merawat empati ini, kita tak hanya bisa merasakan, tapi juga memiliki keinginan untuk berbuat baik dan memberi bantuan atau upaya-upaya lain di sekitar. Makhluk yang diberikan hati untuk merasa adalah alasan kedua mengapa kita perlu berbuat lebih dari sekedar merubahkan diri. Alasan ketiga yaitu karena manusia pondasi peradaban. Sadarilah kita hidup dalam satu peradaban.
ibaratnya peradaban ini adalah satu tubuh, maka kita manusia adalah sel-sel penyusunnya. Jika sel-selnya baik, maka baik pula tubuh itu. Namun, apabila sel-selnya sakit, maka tubuh tersebut pun akan ikut sakit. Maka dari itu, apabila teman-teman merasa bahwa nakalmu, malasmu hanya akan berdampak pada dirimu sendiri, mungkin teman-teman harus melihat lagi bagaimana hal tersebut berdampak pada keluarga dan orang-orang di sekitar. Makhluk yang menjadi pondasi peradaban adalah alasan lainnya mengapa kita tidak boleh sekedar bermalas-malasan. Kita perlu berubah, kita perlu berbenah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Alasan yang keempat, karena manusia tumpuan bangsa. Nah, kita, para pemuda, adalah peluang terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia untuk bangkit dan menjawab segala tantangan yang ada di depan. Fisik yang masih bugar dan pikiran yang masih segar, kita punya keahlian dalam kreativitas dan mimpi tanpa batas. Namun selayaknya peluang, hal ini perlu diubah menjadi suatu kekuatan, dan kontribusilah yang menjadi jembatan antara peluang dan kekuatan itu. Alasan yang kelima yaitu karena manusia tanggung jawab dunia akhirat. Kita perlu sadar bahwa kita punya tugas berat di akhir nanti, yaitu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka dari itu, makhluk yang punya tanggung jawab dunia akhirat adalah sebuah motivasi agar kita benar-benar bertekad mengubah kebiasaan rebahan kita menjadi kebiasaan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, starter pack kaum perubahan. Yang pertama, membuat visi hidup. Visi berfungsi untuk mengarahkan langkah kita untuk menentukan sikap kita benar untuk dilanjutkan atau salah untuk dihentikan. Orang dengan tujuan hidup lebih termotivasi untuk menjaga kualitas hidupnya, sehingga berdampak pada kualitas kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Nah, visi ini diibaratkan sebagai peta. Tanpa peta kita akan kebingungan, tak tahu harus menuju kemana. Oleh karena itu kita butuh visi untuk mengarahkan langkah kita sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Pencarian tujuan ini dapat kita lihat pada konsep yang berasal dari Jepang yang dinamakan dengan Ikigai. Konsep Ikigai ini sering digambarkan dalam diagram Venn yakni persinggungan antara 4 faktor, meliputi apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan, dan apa yang bisa dibayar dari kita. Namun untuk pencarian tujuan hidup ini tentunya kita harus benar-benar memahami diri kita. Kita harus benar-benar mengenali diri kita, apa yang sebenarnya kita kuasai, apa yang sebenarnya kita sukai, dan lain sebagainya. Yang kedua, keberanian. Air mata tidak akan menghapus dukamu. Berharap tidak akan membuatmu sukses, hanya keberanian yang bisa membawamu ke sana. Sikap mengarahkan segenap kemampuan dalam membela agama, keluarga, tetangga yang tertindas, yang teraniaya, ataupun membela harga diri dan penyelamatan harta benda, serta semua jalan untuk memperjuangkan kebenaran, baik sedikit atau banyaknya orang yang menentangnya. Itulah arti keberanian menurut Ibnu Hazm. Keberanian bukan berarti menghilangkan rasa takut, namun Yang kedua yaitu keberanian. Air mata tidak akan menghapus dukamu, berharap tidak akan membuatmu sukses, hanya keberanian yang bisa membawamu ke sana. Sikap mengarahkan segenap kemampuan dalam membela agama, keluarga, tetangga yang tertindas, yang teraniaya, ataupun membela harga diri dan menyelamatkan harta benda, serta semua jalan untuk memperjuangkan kebenaran, baik sedikit atau banyaknya orang yang menentangnya. Itulah arti keberanian menurut Ibnu Hazm. Keberanian bukan berarti menghilangkan rasa takut, namun menempatkan rasa takut pada tempatnya. Yang ketiga yaitu kerja keras dan kegigihan.
Jalan perjuangan ini sepi tepuk tangan dan pujian. Memang haruslah demikian dan bukanlah sebuah persoalan, karena jalan tiada ujung ditempuh tanpa berharap imbalan manusia. Harapan dari perjuangan ini hanyalah kebaikan dari Tuhan semata. Maka kegigihan dan kerja keras menjadi modal penting bagi kita yang hendak memulai perjalanan ini dan menempuhnya hingga akhir. Yang keempat, pembelajar. Hidup adalah rangkaian proses pembelajaran. Orang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Namun tidak semua orang, tidak semua pengalaman. Salah. Yang keempat yaitu pembelajar. Hidup adalah rangkaian proses pembelajaran. Kata orang, pengalaman adalah guru terbaik. Namun tidak semua pengalaman dapat memberikan pelajaran. Hanya mereka yang mencarilah yang dapat memetik pengalaman tersebut menjadi pembelajaran dan pengetahuan. Maka dengan menanamkan sifat pembelajar dari diri, kita dapat mendorong diri untuk memperbaiki kapasitas diri secara terus-menerus. Yang kelima yaitu kebersamaan. Perjalanan panjang menjadi kaum perubahan tentunya tidak bisa kita tempuh seorang diri. Orang lain menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan diri kita, baik itu keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Sendiri memang lebih cepat, tapi bersama lebih nikmat. Sendiri mungkin terasa lebih mudah, tapi bersama lebih indah. Selanjutnya yaitu kesabaran sebagai daya tahan. Tantangan adalah tabiat kaum perubahan. Perjalanan menuju puncak kesuksesan tentu tak seperti jalan tol yang mulus tanpa hambatan, melainkan seperti jalur pendakian yang panjang. Ada banyak tantangan yang dilewati, teriknya siang, dinginnya angin malam, semua harus dilewati dalam sebuah pendakian panjang. Begitulah gambaran jalan ini harus ditempuh dengan perjuangan. Mereka yang tak tahan dengan rintangannya takkan pernah bertemu dengan puncak yang begitu indah. Hanya mereka yang mampu bertahan di tengah kesulitan dan terus bangkit dari kegagalan yang akan mendapatkan puncak yang penuh keindahan. Selanjutnya, keikhlasan. Mungkin semua mungkin bisa bekerja keras, tapi tak semua bisa bekerja ikhlas. Orang yang ikhlas dan tidak sejatinya sama-sama akan merasakan lelah, sama-sama menghabiskan waktu, sama-sama mengeluarkan tenaga. Namun mereka yang ikhlas, kerja-kerja dunianya akan bernilai langit. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi ini bersumber dari buku Kaum Rebahan Berperubahan yang ditulis oleh Muhammad Athiyatul Muqtadir. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.